kira-kira seperti ini, oke? Lanjut seperti ini. Makin melukat-lukatnya seperti itu. Dijelasin ya? Asuci laksana. Berikutnya letakkan gelas aqua yang intermeter meja, pegang gitu, duponya taruh di depan, gelasnya di belakang. Oke. Kemudian tangan kanan memegang napi wasana bunga persis di depan cangkem. Karena nanti lewat bunga inilah mantra yang kita ucapkan masukkan ke dalam udake atau filter. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira begitu. Mari kita menyapu dulu. Ibu sering kita ke telepon, belum apa-apa kita tidak tahu genahnya seperti apa, di mana kita berada, seperti apa kondisinya. Ini ada mantra untuk mensucikan genah tempat kita metade. Niki sama dapal sami nggih? Coba kita mulai. Om Astamahmaya Sarwa Dewa Sarwa Senjata Sarwa Warnaya Nama Om Atma Raksaya Sarwa Satru Nasaya Nama Swaha. Coba ulangi. Om Bayaya Sarwa Dewa Sarwa Senjata Sarwa Warnaya Nama Om Atma Raksaya Sarwa Satru Vinasaya Nama Swaha. Ulangi sekali lagi. Pembersih di mana kita berada, ngawedin diatnya. Ini kan baru tempat. Bagaimana dengan diri kita? Makin ngawedin, asuci laksana. Ngawedin, asuci laksana, usap-usap tangannya, taruh dulu semuanya itu. Yeah. Kemudian heningkan pikiran, bayu sabda idam. Kemudian kita mulai asana. Pranayama. Karo Sudana. Sekarang pegang kembang dengan tangan kanan, pegang toyo yang terdepan meja di depan toyo, dan di depan toyo pegang selipkan dupa. Makin sekat pegang persis di depan cangkem. Sampun?
Makin hening Kang Kayun, nanti mantranya akan empuk kirim kepada semuanya. Tauhidin Bayu Sadap Ida. Om Hagnam Astu Namo Siddham. Om Sang Bang Tang Hang Eng Nam Man Sing Wan Yang. Om Sarwigna Ring Hanggo Sarirani Mulu Wihnasaya Nama. Om Sangyang Iswara Amadu Pesira Saking Papusuhan Amadalakan Agni Petak. Om Sangyang Maheswara Amadu Pesira Saking Parupati Amadalakan Agni Datu. Om Sangyang Brahma Amadu Pesira Saking Hati Amadalakan Agni Hapa. Om Sangyang Rudra Amadu Pesira Saking Usus Amadalakan Agni Kuanta. Om Sangyang Mahadewa Amadu Pesira Saking Ungsilan Amadalakan Agni Pita. Om Sangyang Sangkara Amadu Pesira Saking Limba Amadalakan Agni Wilis. Om Sangyang Wisnu Amadu Pesira Saking Amperu Amadalakan Agni Iran. Om Sangyang Shambhu Amadu Pesira Saking Inaban Amadalakan Agni Nila. Om Sangyang Siwa Amadu Pesira Saking Madyaning Hati Amadalakan Agni Mancawarna. Om Sarwa Winasa Sarwa Wigna Winasa Yanamah Swaha. Sarwa Lara Loga Sarwa Papo Paklesa Ila Upadrawa Muni Mawe Danda Upata Upadrawa Nomyon Sira Sarwa Amusya Ano Sira Desti Teluh Teranggana Sasepan Pepasangan Pependeman Aswagan Don Tumawakring Awak Sariran Mulut Kelebur Dening Betara Kabeh Sarula Logo Winasaya Namah Swaha. Om Teka Gesang Teka Gesang Teka Gesang. Om Sang Bang Tam Ang Ik Nang Mang Sing Wang Yang Ang Ung Mang Ang Ah Ho. Inggih puput makin masukkan lelatun lupa ke udaka, masukkan sekar ke udaka, kemudian tetiskan 3 kali, raup 3 kali, kemudian lanjutkan diminum sampai habis. Silahkan Tauhidin. Diminum sampai habis nih. Nah ini ide para serati Banten, ketika kita tidak sempat untuk membuat perkara, kedrupon kita akan mengambil niatnya untuk membuat Banten. Inilah waktunya kita melakukan pembersihan sikap
dengan sarana yang sangat minim. Nanti mantranya Titian kirimkan kepada Ibu Mandi Sotri supaya di-share nanti. Kalau umpamanya ke Empu boleh juga, tapi sebaiknya ke Ibu Sotri saja. Siap. Kalau umpamanya mantranya tidak hafal, ambil yang singkat saja. Sambil dengan Om Sambang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Ya Sarui Gene Ring Ange Seranku Winase Nama Swaha. Nah, kira-kira begitu kita tampun. Yang itu apa mantranya? Angin bahasa ibu saja. Artinya dari sini kita menten ke galangan mana untuk ngaturan pekalian. Sampai di ke. Jadi kira-kira sebenarnya berat tidak? Ya, tidak berat. Yang penting lakukanlah seperti itu, Nah, Nike yang pertama tadi ibu-ibu. Mari kita lanjutkan sekarang. Ini yang universal. Nanti ibu-ibu yang suka nyanyi, saya suruh nyanyi sekarang, ya. Nah, begini Bu, Niki apa namanya, wanitanya agak universal, agak keren, bisa karaoke, bisa berkindung, bisa menyanyi begitu. Mari, sekarang Empu tanya, ketika kita menaruh Bijo adalah biji Siwa. Di mana tempatnya? Selaning Lalate, di Untal, di Hati. Bangkit Empu jelaskan sekarang. Kenapa ditaruh di Selaning Lalate? Ada yang bisa jawab? Letaknya seperti ini. Yang di belakang kingan niki yang namanya Selaning Lalate. Kalau secara ilmiah sekarang Empu coba dibuka, what is behind, apa di balik itu sesungguhnya. Ini adalah ada namanya kelenjar pituitary yang disebut dengan kelenjar pembangkit kebahagiaan, warnanya merah. Ini sesungguhnya ide Sang Hyang Pramwisesha memberikan anugerahnya kepada setiap makhluk, termasuk di sini di antara kita sebagai manusia. Bahagia itu Bapak Ibu bukan milik orang kaya saja. Orang kaya kadang-kadang malah nggak bisa tidur, ya betul Pak tidak? Bahagia itu bisa dimiliki oleh tukang beca, oleh tukang kayu, oleh tukang penjual kedalungan dan sebagainya. Semuanya bisa. Itulah warenugerahnya yang disebut dengan kelenjar pituitary, disebut dengan kelenjar pandomim. Ini yang akan menghasilkan rasa bahagia. Cuman bagaimana caranya mengaktifkan kelenjar itu supaya berproduksi dengan baik? Ini yang kita tidak tahu. Sebenarnya sangat gampang, tetapi karena tatanannya kita tidak tahu, sepertinya susah. Maka dari itu sekarang Empu jelaskan step by step bagaimana kita bisa mengaktifkan kelenjar pandomim itu supaya menjadi bahagia. Ini ada 5 tahap, tetapi harus sesuai dengan tatanannya. Misalnya di situ diperlukan 7 menit untuk tersenyum, 7 detik untuk tersenyum, harus 7 detik. Senyumnya tegak begini, jangan begini, jangan begini, nanti seperti cicing selak dibujuk, ngantuk. Nah, harus tegak, harus tegak. Nah, ini yang kemudian disebutkan. Kenapa 7 detik? Perjalanan dari sudut bibir kita menuju ajna cakra itu memerlukan waktu 7 detik.
Kira-kira begitu. Yang kedua nanti ada yang disebut dengan tertawa lepas. Tertawa masing-masing ada otot yang digerakkan, otot perut, otot kelenjar nafas yang tergondok itu, tiroid, kemudian ada kelenjar saraf otak dan sebagainya. Maka dari itu mari kita belajar tertawa yang benar, gitu ya. Dan berikutnya di sini kita harus menyanyi. Maka tadi salut yang lihat ibu-ibu tadi menyanyi. Kalau saja empu diundang lebih awal, ikut tadi gitu. Saya bisa diundang nyanyi ya. Dan terakhir di sini bergerak. Ada gerakan khusus nanti ya. Oke. Berikutnya terakhir jablay. Ini jablay. Jarang dibelai, luar biasa. Makanya bapak-bapak yang ada di sini, kapan ibunya kusut wajahnya, cobalah dibelai. Ini kapan bisa menemukan pandito yang kocak begini kayak dibelai begini. Mari kita belajar dari awal. Coba sekarang tersenyum dengan 7 detik. Tersenyum semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keren. Luar biasa. Oke. Kemudian oke, kita ketemu slide-nya. Kayaknya slide-nya tertinggal. Tertawanya tadi, yang ulangi. Mari kita sekarang dengan tertawa. Bapak, Ibu, semuanya yang ada di sini. Kadang-kadang diri kita ini perlu hiburan. Jangan bekerja terus dari matahari terbit sampai matahari terbenam, terbit lagi tetap bekerja. Perlu ada penyeimbangan. Ketawa, kadang-kadang lihat TikTok ada lucu-lucu gitu nih. Ya jangan lihat TikTok ada stres itu. Menimbulkan stres sakit perut dan kumat hatinya nih. Nah, coba ketawa. Sekarang coba ketawa lepas. Bernyanyi. Nah, tadi sebut ya bernyanyinya. Dia itu film India. Film India ditinggal suaminya nyanyi. Kalau marah-marah nyanyi. Kalau sedih nyanyi. Kemudian ditilang polisi nyanyi. Wek. Coba Ibu sekarang terapkan. Ketika sekarang suaminya jarang pulang kadang-kadang mabuk, buru-buru bawa duit, datang mabuk sampai dari rumah. Ku coba bertahan, seiring jalan ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata
bergembira ya. Nah kemudian kedua, kalau seandainya yang kedua ada musik yang kedua, ada musik yang kedua, ada musik yang kedua di satu slide lagi, satu slide ada, enggak ada udah biarin. Coba ibu-ibu, mari kita bergerak sekarang tangannya coba. Woi, ibu jadi ditilep, lepas, gerakan jempol, ganti telunjuk, ganti jari tengah, jari manis serat rezeki. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
Jempol kiri dibuka, kelingking kanan dibuka. Oh, udah. Yang ganti, oh. Balik-balik, nol. Jangan banyak ketawa nanti ini orang di luar cuman yang yang terakhir ibu bapak ibu-ibu terutama sakiwanten berikini sebagaimanapun kusutnya keluarga kita, sebagaimanapun marahnya suami kita, istri kita, cobalah dibelah. Bila ku usap rambutmu, hatiku luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita kaya dengan asana seni. Mau ke kawin, mau ke kidung, mau yang namanya keroncongan, ada semuanya. Tidak ada yang namanya kusut kita. Ditinggal sama suami, meratap hati, aku menangis, ditinggal pergi. Nah itu Bapak Ibu, nah inilah inti dibalik selaning lelate. Masih ingat doanya? Om Sri Amwantu murah rezeki, Om suka membantu bahagia, Om membantu sejahtera. Begitulah para leluhur kita menciptakan kita sembahyang. Kita tinggal ngelakuin saja kok masih malas-malasan begitu ya. Dan luar biasa ya. Kira-kira begitu. Ibu, ini yang Empu sebutkan universal tadi. Nah sekarang akan Empu mulai dengan yang serius. Jadi nanti jangan banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, Empu juga tidak tahu. Karena pembatanan justru yang tahu adalah Seragi Banten. Bagaimana doanya, di mana katut sering siro menuan kijolakun menuan dijejang nyen betaran itu urusannya ya. Nanti merakit begini di misi apa mesesau di misi apa namanya yang bingung-bingung tetek mengeng nggak tahu lah kami ya gitu. Jadi tahu saja sebatas universal saja. Inggih ibu-ibu tadi itu yang universal. Mari sekarang
kami kawitin untuk yang serius tentang Serati Banten. Trik menggalingnya tadi kalau masalah beliau sampun membahas tadi, ya tidak salah seperti itu. Jadi empu akan ambilkan dalam satu sastra lontarnya sumbernya adalah seperti ini. Jadi B1 adalah Sang Adiksani, Andiksani. Siapa Sang Andiksani itu? Yang kedua kita lihat nanti di sini adalah Sang Wiku, Sang Sedake, Sang Yajamana, Sang Sulingi, ataupun mangku-mangku Sang Esapun Maraga, Sang Eke Jandi. Oke, elingan begitu. Berikutnya di sini Banten disebut dengan yang kedua Sang Anukangi. Sang Anukangi bukan Serati Banten saja. Di sini akan disupport oleh Pancegre. Okay. Pancegre itu siapa? Mari kita lihat satu di sini. Ini topik yang merah. Ini Pinake Unteng carita pada hari ini. Siapa Serati Banten? Itu akan dijelaskan kemudian. Oke, yang lanjutkan berikutnya yang disebut tukang rerajahan atau niase. Di sini ada tukang-tukang yang spesial rerajahan sebagai niase atau istilahnya simbol-simbol paragayan tertuit. Berikutnya di sini ada yang disebut dengan tukang wewangunan atau sarwo ukur rendah. Niki arsiteknya ada yang buat kelakat, ada yang buat sama suryo, ada popenyoran, ada sama cucuk dan sebagainya, termasuk sungkui tetek bengehnya. Itulah Sang Anukangi yang disebut dengan ukur tadi. Berikutnya di sini ada yang disebut Sekehe Santi yang berkaitan dengan seni, pance suara, gong gamang gener angklung, termasuk sesolahan. Inilah yang disebut dengan Sekehe Santi harmonita. Selanjutnya yang terakhir adalah tukang patus. Tukang patus itu adalah juru empat. Ini kapan harus memsuhada, kapan harus digorok celeng, gorok ayam dan sebagainya, kemudian kapan mungkin dayak dan sebagainya. Inilah tugasnya beliau. Inilah yang kemudian kita sebutkan Sang Anukangi yang kita masukkan ke dalam Pancegre. Okay. Jadi niki sampai Banten jawabnya begitulah leluhur kita membagi tugas dulu sehingga betul-betul ianya itu seperti manajemen naik sepeda. Semuanya bergerak. Hanya saja tinggal lihat schedule-nya. Kapan kita morok celeng, kapan kita membangun bangunan seperti sesalon dan sebagainya, itu kembali diatur oleh sang arsitek tadi. Demikian pula termasuk nanti Serati Banten, kapan ngawitin kita Banten, kapan nanya kita Santa Peni dan sebagainya, itu nanti ada aturan-aturannya, ya, kira-kira seperti itu. Yang lanjutkan sekarang, kemudian berikutnya, yang ketiga adalah Sang Adrwe Karya. Nanti ini sambil ambil contoh di Pura Darmo Siti Puniki, niki Keramo Banjar ada Puniki yang berlebihannya, niki yang akan melakukan pelaksanaan semuanya perlengkapan itu dilakukan dengan baik. Yang karyanya agak agung, di sini ada yang namanya melaksanakan semacam pewintenan untuk mereka-mereka yang akan ngayah. Satu nanti doanya adalah pertama niki para perguru kita ini jangan sampai dengan kena fitnah, pakadu, kena fitnah, hati-hati. Yang kedua, jangan sampai yang mereka melakukan petugas ini melakukan kecurangan, merampok, mengambil kembali anggaran perkara.
Yang ketiga, ini yang bahaya. Suwe ngaya di sini ada apanya? Cilok. Cinta lokasi. Sering terjadi bukan dia ngomong, sering terjadi. Yang keempat, jangan sampai kena pengaruh resti teluk dan pelanggan. Seperti begitulah poin dan pembersihan pelukatan yang dilakukan, dan ini kelihatannya jarang dilakukan. Ketika nawetin lihatnya, kumpulkan para panitia itu, lakukanlah pelukatan seperti itu. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi kita semuanya sehat, dan terakhir yang kelima adalah kita lepas dari penyakit ketika kita mulai ngayang. Yang artinya di situ termasuk di situ lare 110 likur lare yang akan lepas dari pengaruh itu. Itulah yang kita sebutkan nanti ketika kita melakukan ayat-ayat ngawitin dia ketika kita sedang aturan kuning liarnya. Nah, nanti begitu sudah sampai dengan kuningin liarnya yang namanya nyangling, hingsak dan sebagainya. Ketika di situ liarnya sampai nyatur, jelas sampun di situ sudah memakai yang namanya nyangling. Hingsak. Itu ciri khasnya kalau sampai dengan nyatur. Nah, jadi begitulah ketika kita meredakan semua panitia itu untuk melakukan ayah-ayah umpama curikiatnya yang cukup besar, di mana istilahnya ciri khasnya kita sudah nyatur. Oke, asal sudah nyatur, pasti ke sampun di situ panggil iatnya juga sah. Oke, nah sampun itu. Nah, niki sang adoyatnya jelas tadi nih, siro sang adoyatnya. Anda yang memiliki pekerjaan ini, semuanya harus kompak di situ. Siapa sebagai doing what? Mari kita sucikan, mari kita komit. Tidak ada yang kena fitnah, tidak ada yang curang membelanjut, kucit menjadi kunyit menjadi kucit. Tidak ada yang main kita di sini. Tidak ada yang kena pengaruh black magic, tidak ada yang kena pengaruh penyakit ketika kita melaksanakan niatnya. Nikilah Bapak Ibu pahami. Kadang-kadang kita lihat para pemangkunya sudah sepuh, gagal, gigit, ecek-ecek, tapi anehnya sehat terus keturunan raya, luar biasa. Itulah maknanya nih, kawin dengan seperti itu. Nih, lanjut mungkin. Jadi orang-orang pelaksana karir, kita lanjutkan. Siapakah Serapi Banten? Do baru bisa medak sino bungkul. Saya ini Serapi Banten mewah. Mari kita lihat Serapi Banten, mereka yang punya keahlian dalam mempersiapkan, menata dan melengkapi upacara agama sane panjang bangkit. Inti pertama itu dulu. Ya, jadi mereka sudah bisa melakukan seperti itu. Yang jelas nanti menatanya cukup sulit, karena ianya yang akan kita aturkan iku pinake ragam tetui, dijo kepala, dijo tangan, dijo kaki, dijo segahan mendur, bingung betapa banyak kita harus di bawah dur nanti. Nah, kira-kira begitu, oke? Nah, kemudian yang kedua, mereka yang telah melaksanakan persucian diri sesuai dengan pewintenan Serapi Banten. Niki, maaf, banyak sumbernya makna dan mewah ini. Ada yang bilang pewintenan Triguna, kalau empu menerapkan pewintenan Daseguna. Apa dasar guna? Inilah profesi kita sebagai Serapi Banten. 12
aksara yang akan dilinggihkan di badan ibu-ibu semuanya. Uningin sastra punika 12 itu jangan ngomong selesai. Ini sangat signifikan karena ketika sastra yang kita linggihkan dalam diri kita, itulah melinggih betara yang akan kita laksanakan sebagai profesi kita. Ya, mandotan salah nih seperti kami. Itulah ketika tangan, ketika badan, ketika lidah ada yang namanya omkarenyusan. Jel tu siro wacana lidah mendados dan amat. Ketika Serati Banten ngomong itu suaranya didengar oleh orang. Intinya di situ. Jangan ngemer-mer dan Pak kalau main aja Pak sih teko-teko kanti stres artinya besok sudah di bukan kali siap berumun si man siap berumun sih tinggal bunyi itu yang disebut dengan omkarenyusan dewa sanandira ya menjadi utamahan nama di lengan. Nah kemudian berikutnya yang bisa jadi Serati Banten termasuk pemangku Pinanida, aku pun memang Serati Banten, tetapi doi raga ngomong sebuah Serati Banten memampunin dan itu kadang yo seperti manajemen nusuk sate, nambah bebek yo, potong-potong yo, nusuk sate yo, panggang yo, kulitnya yo juga tahu sesarinya harus dibagi. Ketika kita sebagai Serati Banten aturan pemangkunya asal buku kita jadi sama-sama berbagi begitu, jangan semuanya dimonopolisan. Lanjut Beda kuningin sirup pujaannya bukan pujawannya. Sirup pujaannya ini Serati Banten Dewi Uma. Dewi Uma bersirup anyepih ragande mendados turun ke bumi disebut dengan tapeni. Begitu biar uning begini. Menyepih anggo serada turun, maka di situ ada Banten khusus yang isi jit kus-kusan. Enak itu? Nah ini kadang-kadang juga. Hah? Makin ya. Oke, makin. Oke, kamu juga nah nikilah kembali ide sani mehian dari Serati Banten adalah ide bertarik anyepih angante mendados Dewi Tapini. Dewi Tapini mengiringan 3 asisten. Sira niko. Dewi Kedap, Pradjan, Wastu. Dewi Pradjan inilah sebagai otaknya. Ini begini, itu begini, ini harus sekian, harus siap, harus sebagainya. Ketika Dewi Wastu, ini cak-cak cicik, kali ini tonen ada tingkih, tonen ada pangi, tonen ada lengkapin di cuma kapal petani. Kemudian Dewi apa? Dewi Kedap, kemudian Wastu. Nah kemudian di situlah merakit semua. Ini ada etikanya semua. Intinya di sini begitulah satu tapeni 3 asisten do merebat. Karena sudah jelas pembagian situ. Siapa sebagai apa? Who doing what? Oke, oke. Ini kadang-kadang makin sampai praktisnya namanya. Gue nomor dasino limo kamu rakit di pura. Nah, ada hal-hal tertentu yang wajib ditanding di pura seperti Banten Surya. Luar biasa gitu. Jadi itulah karena dan kedadosan kacamah dening wong ramah keherap dening romo dan sebagainya itu karena itu harus ditanding cepat. Nandingnya pun tidak boleh keluar jauh. Makanya ada ciri-ciri mana ini kengken anu nih Gus Rati tenang juga kengken Serati sing tadi aja ngomong padahal jauh lagi konsentrasi.
Berarti yang lain seperti ini. Nah, siapapun menikah sangsara di Padan, Jiwi kemudian Dewi Umo, ini Dewi Umo, di mana ida sang yang berada Dewi Jepeh anda sada ngarang sang yang tapeni. Oke, kemudian sang yang tapeni kairing atau ketiga asikernya ya ini Dewi Pratnya, budonya budok, di budok. Segah butuh ini butuh kecak, segahnya segah bah. Lanjut, kemudian Dewi kedap, butuhnya butuh kecak, segahnya ireng, selam. Kemudian yang ketiga adalah Dewi Wastu, butuh sapnya, segahnya petak. Di telinga untuk segah. Pas ya pas. Berarti yang kalau tidak pas dipas-pasin aja. Lanjut, lagi. Lanjut sekarang upakaranya untuk sang yang tapeni beserta abdinya seperti ini. Iki bertingkah ngawiting naning sakeluring liatnya Banten sangkaning pewarah sang yang haji bebantenan rika ning wetaning menang kelarakeun daksina pejati ring yang berdari. Oke, lanjut. Sahar nuntaranya mangde sidaning dong ayu suraja karyo pejati asoro muncul diskusan sodo rayunan. Jadi kalau saya dipanggil kerja, kalau yang lain nanti silakan nanti barangkali satu lagi bisa disambung lagi. Lanjut. Sedangkan untuk ancangan-ancangannya adalah di sini nasi pangkonan 3 buah, berarti ini karena iringan itu ketiga. Ya. Kemudian di sini lauk pauknya sake sidang, jangan dan ketabuhan arak bedrem. Sesungguhnya ketabuhannya pun ketiga. Makin sampun dilebur menjadi 2, di 2 itu dilebur jadi menjadi 1, cerot, cian kalian arak, cian kalian bedrem. Pertama di situ ada namanya tua sebagai pemenang, kemudian bedrem sebagai penyembuhan, kemudian arak sebagai penyomyo. Begitu makanya coba lihat anunya, Nabi Wastana kedabuan dari Bali pasti 3 botol. Di sini sudah dimodifikasi menjadi 1 botol. Banyak sudah dimodifikasi begini. Nah, lanjut. Matram nanti, ada matramnya niki. Wenten ani matram ani aeng, wenten ani gampang, wenten bahasa ibu. Yang mana bisa dipakai itu saja dipakai. Jangan mantra-mantra yang susah-susah, sudah salah kenceng lagi. Lanjut, beriki. Om Parwati Wang nama suami, Parwati tapi sini Dewo ya dalam sudah sama sudah menggerakkan karana. Om Kori Uma Asyami Rudra Deha Devisidi Yasa Suama Mutawati Wakti Nurgerahan Karana Om Gerang Gerisa Badari Umu nama siapa. Lanjut. Ki bahasa juga Tugunu. Jangan ini, jangan dipoto-foto. Nanti minta sama ibu ada satu minta. Oke? Atau nanti kita akan ke dia. Silakan. Jangan lupa sekarang kalau musim durian. Ini bencana. Tapi serius Bu sampai mencatat di musim bencana. Jadi sama diki. Wenten pangan dicatat. Wenten sesananya yening nomor ide suringe mangdel dan salah begini.
nunas dewasa, nunas pembagi napi teh ada sesananya. Kadang-kadang ini kita sakit kita tidak tahu, yang dibawa gula, kopi, kencing manis. Yang dibawa satu pejati. Yang kedua sedahwoh, kinangan. Sedahwoh pasti tampil. Pasti tampil. Yang terakhir sesari agenep. Agenep itu nanti artinya ia iraga hari Minggu ke Krian Sulinge, hari Minggu uripnya 5. Ia iraga apa menyematuran sesarinya 5.000 cukup. Kalau gedean gede 500 dados. Gedean gede 5 juta komersil. Gemuk sedihnya. Rasa berdiki, pandorten mewah. Harus Rp5 jangan isi di daerah barang isi dari dados. Kayaknya sesarian genep itu artinya genep. Kalau dulu kan zamannya kepeng bolong ya kepeng bolong, 5 kepeng, 11 kepeng, ini. Dan jadi sampun niko yang pembagi napi mawinan ketika sampun begitu penungur datang, wah ini jelmo sing macam-macam ini, jelmo sudah kuat ini. Karena apa? Kalau Suringih itu mogok pada saat itu menjanji salah janji, Suringih yang kena dendanya. Dosanya itu adalah Suringih. Karena pada saat ini Bu Srati Banten, Bu Sawitri karena maturan sepuniki ngiring saksi makin paling itu sangnyang Saraswati. Napi teba buatannya tujuan artinya mari kita uningan mangga presida sidi rahayu. Dengan yang sampai nanti Suringih ngasih doaso salah. Artinya begini, Ido sampai luling, oh hari doaso ini adalah begini penuh schedule. Udah semua nggak ada kesana Suringih mukut di situ. Ada yang nggak di doaso.